Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Mistis bersama saya Abinaya Mahameru dan kedua sahabat saya Wawan Buncil dan Mas Septian Dwi Cahyo. Kita kali ini nggak bertiga, kita ketambahan satu orang perempuan wanita yang saat ini kita bisa sebut itu narasumber ya. Narasumber. Mungkin bisa diperkenalkan diri, Mbak. Mbak siapa namanya? Nama saya Lia. Mbak Lia. Ya. Asli sini, Mbak ya? Asli dari sini. Ya, untuk yang penasaran ini di mana? Kita ini berada di Desa Lumbangsari, Nawak-Nawak. Kita berada di Desa Lumbangsari, kecamatan, masuk apa kecamatannya? Kecamatan Burulawang. Kecamatannya Burulawang, Kabupaten Malang, Nawak-Nawak, Jawa Timur. Jadi ini tepatnya untuk lokasinya, tempat yang kita ini, ruangan ini kafe, ya kafe ya, Kafe, bisa dibilang kafe Tempat ya. tongkrongan lah. Ya, tempat tongkrongan milik dari narasumber kita kali ini, Mbak Lia. Jadi yang teman-teman daerah Burulawang yang kepo, pengen ngerasain kopi enak di sini. Kenapa saya bilang kopi enak? Karena dan Nyun Sewu ya, kalau biasanya manual brewing ini jarang banget disajikan di pedesaan, maksud saya seperti itu. Jadi kenapa juga channel ini saya beri nama Kopi Mistis ya, karena ini saya dulu awalnya itu ingin eksplorasi itu, saya bawa alat-alat kopi sendiri, manual brewing sendiri, mulai dari grinder manual dan lain sebagainya lah. Intinya di situ alhamdulillah ketemu Mbak Lia. Jadi Mbak Lia, oh ternyata di sini juga pakai manual brewing. Jadi teman-teman nawak-nawak Kopi Mistis yang pengen nongkrong enak bisa nanti ke sini di nama kafenya apa Mbak Lia? Cafe in Malang. Cafe in Malang. Nanti bisa nanti saya kasih, kalau ada sosial medianya nanti saya kasih di video. Oke, kita masuk ke tujuan awal kita ke sini. Jadi ada beberapa request dari nawak-nawak Kopi Mistis kemarin untuk eksplorasi Malang Selatan. Jadi ada tiga objek kali ini yang akan kita kunjungi. Yang pertama itu makam Mbah Bergas. Mungkin ada beberapa nawak-nawak mungkin yang masih asing, tapi juga insya Allah kalau di googling ada ya keluar ya Mbah Bergas ya. Mbah Bergas. Terus yang kedua itu di apa Mas Septian? Makam umum Desa Lumbangsari sama apa namanya? Sungai Kalimanten. Sungai Manten. Oke. Saya ini masih kepo, apa aja sih mitos-mitos yang ada di tiga objek ini? Mungkin Mbak Lia bisa membantu saya sebagai narasumber untuk menjelaskan perihal Mbah Bergas ini sendiri. Kalau di Mbah Bergas itu mungkin orang-orang sudah pada tahu ya semua di situ. Ya. Banyak kejadian-kejadian aneh juga. Di situ kan ada juga buat ringin putih kan itu lah. Ada di situ ringin putih, katanya ada penampakan macan dan sebagainya seperti itu. Terus Beringin putih. Fikus apa itu jenis? Fikus. Bukan varigata ya? Lain ya? Lupa nama. Masih keluarga Fikus. Masih keluarga Fikus. Itu seberapa besar Mbak untuk pohonnya? Ya besar sekali. Ya, ribuan tahun mungkin ya? Iya. Itu mitosnya macan putih ada di sana. Tapi begini, terlepas dari hal mistis ya nawak-nawak ya, ini saya punya informasi sedikit perihal Mbah Bergas. Mbah Bergas ini yang saya dapatkan informasinya adalah beliau ini sesepuh dari Desa Lumbangsari, bahkan orang yang babat alas ya Mas Septian, katanya. Babat alas di desa ini. Pendirinya. Istilahnya itu pendiri dari desa ini, dan beliau juga termasuk salah satu ulama nawak-nawak. Hokage pertama. Hokage pertama kalau di Naruto itu Hokage pertama. Jadi merupakan seorang ulama, dan sekarang itu makamnya dijadikan seperti apa ya? Punden gitu ya? Punden ya. Banyak orang ngaji juga di sana. Ya itu dia. Jadi saya sempat berpikir begini,
apakah iya tempat punden atau makam dari seorang ulama masih ada beberapa makhluk, termasuk ya salah satunya pasti jin ya, yang mengganggu warga sekitar. Ya. Nah itu, cuma ya kembali lagi, sebelum di episode sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa tempat yang lembab merupakan habitat dari jin dan makhluk-makhluk astral, termasuk juga pemakaman dan apakah saran itu bangunan-bangunan yang sudah ditumbuhi beberapa lumut. bukan itu Mas Septian, Bukan, Mas. punden itu apa ya Pak? Punden itu Oh, punden. semacam kayak Tempat pertapaan Mas. Bukan tempat bukan pertapaan. Mas, makam Makam tertua. makam Oh, tertua itu iya. namanya punden Mas. Makam yang sudah disebutkan. Jadi kan kayak Kalau- kayak orang rumah kan rumah punden lho, omahe sing awake ndek kono. Oh, iya. Satu makam itu terus dibangun rumah kayak Nah. dibangun bangunan kayak gazebo itu namanya punden Mas. Nah. Kalau namanya kayak apa yang masal kan beda Mas. Oh ya, umum lah itu. Iya. Jadi intinya begini Pak, habitat dari tempat-tempat rumah atau dari jin memang salah satunya itu pemakaman dan Sungai. itu tak sungai ya pasti karena dia lembab. Iya. Lembab. Terus juga apa namanya, satu lagi yang mungkin terlewatkan, tempat-tempat yang sering dijadikan maksiat merupakan juga habitat dari makhluk-makhluk astral termasuk jin. Tapi ya itu tadi, karena beliau yang saya tahu sebagai ulama, apakah ada makhluk-makhluk asing ini yang iseng mengganggu warga sekitar? Semoga nanti kita dapat jackpotnya ya, insya Allah ya. Dibuktikan Macan putih ya berarti ya mitosnya untuk di situ. Iya. kan nanti bisa dibuktikan kita apa. Selain macan putih mungkin apa? Cuma itu kan agak beda tempat lah. Maksudnya beda tempat itu Mbak Berkas di sini dengan putihnya Oh, sebelah sini. tetanggaan. Tapi satu komplek ya. Iya, satu komplek di makam situ. Oke, Mbak Berkas, insya Allah kita juga mengulas sejarah atau histori desa ini, desa Lumbang Sari ini, sama nanti kita mencari pembuktian lah ya. Pembuktian. Terus untuk objek keduanya, Mas Septian mungkin bisa bantu saya. Pemakaman umum. Pemakaman umum desa Desa Lumbang. Lumbang Sari. Plus Sungai Manten. Manten. Sungai Kalimantan. Itu satu kawasan. Satu. Ya, ini sih yang atasnya ini Makam. bawahnya itu sungai. Mungkin Berarti kita eksplor satu kali aja Mas. Maksudnya habis dari makam kita turun langsung ke sungai. Iya, Iya, satu kali itu. Satu kali. satu kali jalan. Jadi kita nggak terlalu banyak buang Iya. waktu Mas ya. Ya. Daripada nanti ke Itu untuk mitos-mitos atau kejadian anehnya apa? Mbak Lia mungkin? Mbak Lia bisa. Kalau saya tahu dari jalan sini loh ya, Ya. dari jalan sebelum makam itu kan ada apa? Apa kalau orang Jawa itu Barongan. Barongan bambu-bambu. itu alias hutan bambu. Nah. Hutan bambu kecil lah istilahnya seperti Ya. itu. Di situ Barongan. zaman dulu itu ada apa ya? Orang dibunuh kah? Nah, pembunuhan. Oke, Ya tapi oke. zaman dulu, zaman Belanda dulu ya. Dulu ya. Terus ada bilang ya di situ pasarnya, Pasarnya. pasar gaib lah Pasar katakan gaib. seperti itu. Oke, Hanya oke. pasar. Oke, pasar Pernah gaib. terjadi di situ apa? Bambunya itu tiba-tiba begini iya, sendiri iya, Pak. jatuh. Dan saya juga pernah ngalami jalan pakai motor sih ke Pakai situ, di jalan seret semua mati. Apanya itu matinya? Lampu penerangan lampu. mati, terus motornya lampunya mati juga. Itu. Jadi Itu bulan puasa. waktu puasa-puasa Mbak Lia sendiri pernah mendapati kejadian itu, kejanggalan di situ, mati lampu jalan, yang ada di situ, penerangan jalan, sama lampu motornya juga mati ketika melintas ya Mbak ya? Iya, ketika melintas. Nah, itu yang tadi Pak bilang apa, siapa? Tukang bakso apa? Lah, tukang bakso itu juga ya orangnya sendiri cerita. Jadi beli Pak, beli gitu kan. Tumbas apa? Tumbas, iya. Bakso. Ini toh. Jadi orang itu beli tuh apa rombongnya itu dikiteri aja, tapi Dikelilingi. Nah, dikelilingi ya. Iya. Habis itu orangnya kok kayak penasaran gitu loh maksudnya. Kok aneh sih waktu dilihat itu ternyata kakinya nggak nampak ke tanah. Berarti Ya itu wanita, cewek atau cewek. Cewek.
Oh. Ya di tempat kejadian yang aku mati lampu Ya, itu. Oke. Di Ya. pertigaan mau. Mistis Miske. Iya. Miski. Nah di situ, Tuh. habis itu orangnya nyuruh apa? Mendorong ke selatan sambil lari. sampai itunya double apa? Oh, Dandangnya itu loh. Iya. Oh lucu. Ya ada lucunya. Masuk ini. Ini langsung dari narasumber ya Nawa. Ini kita nggak mengada-ngada untuk berdialog. Itu mungkin warga Lumbang Sari yang melihat ini mungkin ya pasti udah tahu lah insya Allah. Jadi kita hanya pembuktian, kita nggak ada niat sombong sama sekali ya Mas ya. Nggak ada. Kita nggak ada takabur di sini. Di atas langit masih ada langit Mas. Intinya kita hanya mengedukasi dan membuktikan serta mengulas sejarah tempat-tempat yang kami kunjungi. Jadi, oh ya ini ada satu lagi Nawa. Selain kita kedatangan narasumber, ya kita bukan kedatangan mendatangi narasumber kali ini. Insya Allah malam ini kita ditemani juga satu bintang tamu. Ya, Iya, satu bintang tamu wanita dan kebetulan tidak masuk satu frame ya. Iya. Kali ini nanti kita buat surprise saja. Intinya ada yang sempat request kan di channel kalau nggak salah minta tamu wanita dan lain sebagainya. Insya Allah malam ini kita wujudkan. Jadi buat teman-teman kopi mistis yang masih penasaran atau ingin bergabung merasakan sensasi kopi mistis, monggo nanti saya tunggu di direct message atau komen aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke Mbak Lia? Oh iya, perihal apa untuk makam yang dipindahkan itu gimana itu Pak? Yang katanya dibangun perumahan itu. Oh yang di bambu-bambu itu kan? Iya. Yang di bambu-bambu itu konon katanya apa? 3 makam kan? 3 makam keluarga. Satu keluarga. Iya. Oh ya. Terus katanya digusur sih di situ. Tapi ya itu sampai sekarang itu digusur, maaf Mbak. Maksudnya Kali ya, itu digusur. bukan digusur, gini loh. Dipindahkan. Sebenarnya nggak dipindahkan, tetap di situ. Jadi perumahannya sampai sekarang itu nggak ada yang beli. Katanya seperti itu. Jadi cuman sampingnya aja dihancurkan gitu apa? Enggak ya, ikut tanah itu. Jadi nggak dipindahkan. Jadi yang punya tanah itu kan ya yang meninggal di situ, maksudnya seperti itu. Tapi tanahnya jadi dihancurkan sekalian ya. Dan menjadi tempat yang tidak laku kan. Nah, Ya, Ya, itu bisa. kembali lagi ya mungkin karena Menggusur. efek dari ya itu tadi. Aura Mas ya. Bisa jadi aura Aura. negatif, bisa Aura jadi pikiran orang, wah itu makamnya sini, Ya. segitulah. Ya. Makanya kopi mistis ada di sini membuktikan apakah benar mitos-mitos tersebut atau hanya Iya. hoak belaka. Dan juga pamali-pamali yang sudah Ya, terjadi di tapi masyarakat. kita nggak munafik kok, kita percaya dengan mereka ada, kita bertandingan dengan mereka, bahkan kita berusaha untuk saling menghormati dan menghargai. Masih ada lagi? Enggak. Nah, itu yang di Kalimantan Pak, itu gimana? Oh ya, untuk sungai itu, sungai. sungai. kalau di sungai sih ya banyak, mau satu persatu ya gimana ya. Yang Sebelum sungai, yang sering, yang sebelum sering. sungai di pojok itu ada ya bambu, cuman bambu yang apa? Bambu ros. Yang banyak Durinya. duri-durinya itu. Prengori. Nah, Prengori. di situ orang katanya ada ular besar. Hewan lagi nama kita kedapatan mitos Informasi. hewan lagi, Iya. hewan lagi ular besar. Terus Saya pernah pas waktu dulu SMP kalau nggak salah. Ya cuman nggak ngelihat, cuman bau aja. Baunya kan lengur-lengur gimana gitu kan. Baunya ular. Cuman nggak kelihatan. Karena kan aku jalan malam pramuka itu loh. Nah dulu di situ. berarti bisa jadi kalau saya memakai sains atau ilmu pengetahuan ya bisa jadi bukan ular jadi-jadian tapi memang ular beneran karena mungkin habitatnya mungkin masuk kalau itu Masuk karena habitat dekat reguler. sungai, iya, Iya. dekat sungai. Oke, nanti kita buktikan di sana di lokasi seperti apa ketiga objek ini. Jangan lupa ya tadi Miske sama itu ular gede. ular. Jadi sampai jumpa di Penelusuran. lokasi. Oke, mungkin saya tutup untuk opening kali ini. Tetap stay tune di channel kami di Kopi Mistis dan saya terima kasih banyak untuk Mbak Lia Sama-sama. atas sambutannya, atas kopinya juga. Jangan lupa nawa-nawa yang pengen nongkrong enak, nongkrong asik
di Kafein Malang, ini tepatnya di Bulawang, Lumbang Sari. Seperti itu saya tutup opening malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa-nawa, kita saat ini sudah berada di pintu masuk dari pesarean Mbah Bergas, Desa Lumbang Sari ya Mas ya? Iya, Kecamatan Bulawang, Kabupaten Kabupaten Malang. Ya tetap ini tadi, jadi yang saya bilang, kita malam ini ditemani seorang bintang tamu. Ini dia, beliau Mbak siapa? Mbak Ilif. Jadi malam ini kita eksplorasi ditemani Mbak Ilif. Nah, jadi untuk tujuan pertama kita ini memang objeknya di Mbah Bergas ini, pesarean Mbah Bergas. Sekalian kita nyuwun dungo ya apa? Ziarah makam, karena memang Mbah Bergas ini merupakan salah satu ulama dan juga pendiri atau orang yang babat alas ya untuk desa ini. Jadi kalau yang saya tahu beliau ini meninggal di tahun 1700-an lah. Jadi sebelum Indonesia merdeka bahkan nawak-nawak. Beliau meninggal di sini waktu itu kalau nggak salah kalau tahun 1700 masuk kerajaan Mataram ya. Belum dijajah Majapahit. Oke, mungkin kita bisa langsung. Monggo nawak-nawak. Saya matikan ya untuk lightning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata ada musolahnya nawak-nawak. Di sini ada musola. Monggo. Untuk yang sebelahnya itu berarti istrinya ya Mas? Istri. Iya. Mbak. Istri dari Mbah Bergas ya, makam dari istri Mbah Bergas. Oke, salah satu ulama dan pejuang ya. Nama-nama kopi mistis. Jadi kita kesini untuk ziarah, niatnya untuk ziarah, bukan hal-hal yang lain. Bukan hal yang buruk Mas ya. Bukan hal yang buruk. Oke, monggo. Ntar kita explore sedikit ya di sini. Ke sini enggak apa-apa. Nggak boleh ya. Kita, oh ya nawak-nawak kita nggak diizinkan untuk eksplorasi belakang bangunan ini.
Mungkin plakatnya ini ya saya anu ya. Mbah Bergas. Oke. Kita tidak banyak bersuara di sini karena memang ada anjuran harap tenang. Di area ini dilarang bergurau dan ngerumpi karena memang ini bukan tempat untuk ngerumpi nawak-nawak. Ini sebentar, ini makam agung Mbah Bergas Desa Lumbangsari. Jadi nawak-nawak yang ingin berziarah ke salah satu ulama di Kabupaten Malang ini bisa googling, insya Allah. Monggo kita lanjut. Setelah ini langsung ke lokasi Ringin Putih atau makam dulu? Makam Ringin Putih ya. Oke. Nah, kita turun dulu. Kita pakai sepatu, kita eksplorasi. Oh ya, sebelumnya kita memang sudah meminta izin kepada juru kunci di sini untuk mengambil gambar serta video di sini nawa-nawa. Oke. Saya skip dulu ya, saya mematikan dulu kamera, saya mau pakai sepatu. Kita ketemu di eksplorasi sebentar lagi ke lokasi Ringin Putih nawa-nawa. Oke, ini kita menuju ke lokasi Ringin Putih itu yang makam dulu, makam dulu ya. Oh ya, sambil bertanya-tanya ini saya Mbak Ili. Mbak Ili tertarik untuk ikut kita eksplorasi ini apa ya? Motivasinya? Juga belum pernah. Oh, belum pernah. Ya. Penasaran berarti ya? Penasaran. Terus habis itu karena di YouTube kan juga banyak suka lihat kayak seperti mistis-mistis oh, gitu. Kan. Iya. Jadi bikin explore ya. Oke. Gak apa-apa, nanti kalau saya bertanya Mbak Ili hadap depan aja nggak masalah. Jadi yang ingin suaranya aja. Kiri kanan kiri dulu. Bismillah. Kita masuk ke areal pemakaman umum di Desa Lumbangsari nawa-nawa. Oke, ini yang saya mau tanyakan Mas Septian, ini masih pemakaman ini masih dipakai? Oh gitu, masih dipakai ya berarti ya. Tapi ini tipe pemakaman yang jarang ada kambojanya ya Mas ya? Oh, udah terbangun Mas. Oh, dulunya ada? Ya, tanamannya diganti. Diganti. Sama apa namanya? Maisan apa? Patokan apa? Nisan. Diganti dengan puring ya, berarti ya? Itu seperti yang saya jelaskan dulu Mas. Iya. Yang pas waktu di makam Lawang. Selain kamboja kan kita sudah ganti dengan puring. Iya. Sama kuatnya, tahan cuaca ekstrim. Sebenarnya kalau saya pemikiran saya karena gampang tumbuh, dengan stek batang saja. Lumayan luas juga untuk itu ada gubuk di tengah-tengah itu apa itu? Makam. Oh.
Untuk Mbak Ili sendiri mungkin ada pengalaman dengan makhluk-makhluk astral? Sejauh ini Belum ada ya? Iya, Dan penasaran ya, berarti malam ini ya? iya. Oke. Ada pohon buat jambe kalau salah ini. Apa itu? Jambe. Iya sepertinya. Jambe buahnya ya. Ya ini sangat pahit ini mas. Saya nggak mau makan ini. Pahit mas ini mas. Pasti pahit ya? Pahit mas, saya udah tahu. Coba. Mohon maaf mas. Mohon maaf mas. Pahitnya ini. Oh gitu ya mas ya. Ini sangat apa namanya, sangat berguna untuk satu, buat obat bisul. Hah? Obat bisul? Ya. Mbaknya bisulan. Untuk pencernaan. Pencernaan juga ya berarti ya? Kalau nggak salah ini mas ya bisa untuk obat cacingan ya. Ya. Ah, itu salah satunya obat cacing alami herbal. Coba kita ada yang bawa apa? Pisau. Nggak bawa aku mas. Ini matang mas, coba dikupas bisa ini. Bukan Ya, tangannya itu, itu ya, iya. tangannya yang putih Iya. itu ya. Oh, Kayak ada, dibuat ada. bedak itu loh. maaf. Bisa biasa dimanfaatkan untuk bedak itu aja nih. Ini bisa saya terangkan dikit aja mas ya. Nggak Ya, apa mas ya. nggak apa-apa mas. Kita Biar orang-orang ada alat bisa tahu. Ini alat serbaguna. Nah, Ini, yang putih ini, yang putih tengah. Yang putih itu. Ini maaf. Bijinya berarti? Ini mas, Ya. ini bisa dikonsumsi. Itu apa itu bijinya ya berarti? Ini bijinya mas. Ya kalau kayak misalnya kelapa mas ya. Kelapa. Ini kelapanya. Oh gitu. Coba Enak. Enak apanya mas? Coba. dicoba dulu. Kalau nggak percaya coba. Ya kelapa. Ya kan? Suka ngerjain lagi saya mas. Pahit ini mas. Saya dikerjain lagi ini. Suka Mbak Ili ngerjain. mungkin penasaran dengan rasanya. Sepertinya ndak Nah, ya. ini ada lagi mas. Ini bayam duri. Bayam duri. Ini bisa dimanfaatkan untuk salah satunya apa namanya? Ya jelas itu Sayur mas. ya. Ini biasanya untuk obat-obat herbal. Untuk salah satunya untuk Sakit apa? mah, Mah. Kita belum. kekurangan darah. Oh, itu dapat itu Mas Wawan dapat. Kita belum menjelaskan ini. Ya, bergeser ke sana. Kemarin itu kita belum menjelaskan ini. Nah ini jarak Ini di antara kita. jarak antara Di antara kita. Iya. Saya ada jarak. di antara Ini kita. adalah jarak ya. pohon jarak. Kalau nggak salah nama latinnya Mirabilis jalapa mas. Itu nama latinnya. Mirabilis jarapa. Jalapa. Jalapa. Mirabilis jalapa. Ini manfaatnya sangat banyak sekali mas. Salah satunya. Sakit perut nggak bisa kentut. Bisa Hmm. lagi. Mantap Pasti ini, Mas. berut. Itu daunnya apa apanya mas yang dikonsumsi untuk anu? Daunnya. Oh ya. Daunnya. Hanya daunnya saja. Daunnya cara pemakaiannya Ya. Taruh di udel. ya di Pusar. pusar. Ya. Besar. Ini cara. Terus ini juga ada manfaat untuk yang suka anak-anak. Apa itu? Misalnya apa? Kita nggak punya modal atau apa? Oh, buat Gimana ya? itu pelembungan. Mainan. Oh ya. Oh iya, mas Oh. ada info lagi ini. Hmm. Ini adalah tanaman yang buahnya sangat beracun. Enak, sangat enak. Sangat beracun mas. Beracun ya. Ya, terdapat kandungan sianida. Wah. Jangan coba-coba berarti ya. Ya, Pas dulu di bijinya iya, maksudnya. dulu kecil saya itu makannya itu. Ya kan tapi nggak bijinya. Oh, bijinya Karena ya, bijinya bukan itu buahnya berarti Mas Septian. Sianida, lebih di atasnya sianida kalau nggak salah itu. Bijinya ya, Iya, bukan di buahnya atasnya, ya. bukan. Bukan daging buah ya, Iya. biji ya. Yang paling berbahaya itu. Ini dimanfaat, ini sangat bermanfaat ini Iya. untuk. Kalau dulu Mas Wawan makan buahnya itu dibuat apa kira-kira? Ya katanya kan dulu sama kakak sih, kakak Mhm. saya. Ini loh kacang Jawa katanya gitu. Masa kacang Jawa? Coba saya buka saya makan. Rasanya memang kayak kacang, tapi kalau kebanyakan kok pusing gitu. Wah, itu mungkin karena Pusing mas. Kalau kebanyakan pusing. Itu, Kalau iya, satu dua itu aman mas. Enak kayak kacang. Kayak kacang minti itu loh yang lagi ngetren. tapi kondisi mentah ya. Kondisi mentah mas.
Ya mungkin nanti kalau ada yang berbuah coba saya makan. Oke. Ini jarak. Oke, kita jalan lagi. Untuk Mbak Ili sendiri pernah main ke makam malam-malam seperti ini? Belum pertama juga. Belum pernah. Pertama kali ya, first time ini ya. Oke. Sana Mas. Sana Mas, sana. Kampung itu. Situ ya, kita putar situ ya berarti ya. Oke. Ini kondisi pas juga habis hujan awak-awak. Oh, randu. Randu. Bombak Randu. Spetandra. Bombang, Bombak Spetandra. bombak Spetandra. spetandra. Iya. Oke. Ini Bermanfaatin buat bantal anunya. sekarang udah nggak laku, Mas. Iya. Udah nggak laku Tapi kan bantal. orang-orang lama itu sangat enak, sangat empuk, Mas. Oke.